Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas untuk tugas modul yang keenam itu yang pertama adalah pembuatan array. Di mana di sini tuh sudah dijelaskan disuruh mengeksekusi kode di bawah ini. Itu di mana di sini kita langsung tulis saja kodenya di mana dari ini. Nah, di sini tuh kita print, kita cetak print. Nah, seperti ini kita tutup aja. Nah, lihat. Eh, kita coba run terlebih dahulu. Nah, di sini tuh akan outputnya tuh array di mana arraynya itu satu itu Senin, dua itu Selasa, tiga Rabu hingga tujuh yang Minggu. Di sini bisa terdetek kenapa? Yaitu artinya indeks satu itu secara eksplisit, secara tertulis lah, itu diawali dengan nomor satu. Nah, itu ditetapkan dengan nilai Senin, itu array pertama itu Senin. Nah, setelah Senin, maka elemen-elemen berikutnya itu secara indeks, maka secara otomatis berdasarkan nilai indeks sebelumnya, maka dia akan mengurutkan. Jadi satu Senin, dua Selasa, next untuk selanjutnya sampai Minggu yang ketujuh. Nah, hasil arraynya itu bakal outputnya seperti ini. Nah, di sini tuh dapat dijelaskan, maka penggunaan untuk mendaftar suatu nama hari di sini dengan indeks numerik dimulai dari yang biasa nol itu tapi sudah tertulis dengan satu hingga 7 itu digunakan untuk mengakses nama berdasarkan angka misalnya 3 3 itu tuh Rabu, misal Minggu itu 7 gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini hari hampir sama, kita bisa print aja, bisa bisa copy saja sini. Ah, perbedaannya di sini tuh di sebelah ini. Di sini dia tertulis sun ini. Nah, kita coba run. Nah, dia itu akan menghasilkan output di mana Senin itu sen, terus untuk selanjutnya di mana Selasa tuh 0, Rabu itu 1, 3 sampai Minggu itu 5. Nah, ini tuh bisa terjadi karena apa? Ini tuh area asosiatif atau nomor campuran di mana sen itu sampai dengan Senin adalah elemen asosiatif. Nah, di mana key-nya, kuncinya itu adalah sen, di mana nilainya adalah Senin. Sen itu adalah nilainya Senin. Nah, elemen setelah itu kayak Selasa, Selasa, Rabu, Kamis hingga Minggu itu tuh tidak diberi kunci secara tertulis lah. Nah, maka secara otomatis dia itu akan mulai indeks dimulai dari nol hingga seterusnya, hingga tertinggi plus plus sampai berapa gitu. Namun karena kuncinya di sini adalah sen, adalah string, maka indeks indeks numerik otomatisnya itu dimulai dari nol gitu. Karena sebelum ada indeks numerik sebelumnya. Karena sebelum ada indeks numerik sebelumnya. Nah, maka hasil array-nya itu di sini dia itu akan menampilkan sen nol untuk selanjutnya gitu. Nah, itu untuk pembahasan yang tugas pertama A ini. Next selanjutnya yaitu yang kedua B, perulangan terhadap array. Nah, di sini tuh di modul juga diberi uh, kode. Nah, dari kode ini kita tuh dilanjutkan untuk menggunakan for each perulangan gitu. Nah, hasil dari perulangan itu dia itu harus outputnya tuh keluar seperti ini. Nah, kita coba terlebih dahulu ya. Di mana ini ini sih PHP info di mana komputer komputer indikatif komputer mekanik itu harus tetap
work with web things machine work James Squads. Nah, kita coba seperti ini dulu. Nah, di mana? Di sini tuh kita buat forage. Forage di mana info variabel info itu diganti dengan variabel penemuan hmm, penemu penemu di mana printnya itu penemu pen nah, di sini kan penemuan BR kita coba run. Nah, ini. Pokok outputnya itu harus keluar seperti ini. Bentar, kita copy dulu, kita lihat. Nah, kita coba seperti ini. Nah, dia itu akan outputnya Charlie, Babe menemukan komputer mekanik. Tim Babel ini menemukan world web. Nah, ini sudah sesuai dengan modul kan? Untuk outputnya. Nah, nah, di sini tuh bisa kita jelaskan, maka dalam array asosiatif itu setiap elemen itu memiliki kunci dan value. Seperti ini, kunci komputer mekanik itu value-nya itu Charles Babbage gitu, yang menemukan gitu, yang menemukannya. Penemuannya ini yang menemukan ini. Nah, untuk perulangan forage, forage itu digunakan untuk apa? Nah, digunakan untuk melakukan iterasi pada array variabel info ini. Nah, sintaks dari variabel info uh, penemuan penemu ini itu membalik urutan gal value agar lebih natural lah untuk outputnya. Seperti contohnya ini, variabel penemuan ini adalah kunci dari array. Penemuan ini adalah kunci dari ini. Contoh komputer mekanik. Gitu. Nah, untuk variabel penemu ini itu tuh value-nya. Nah, contohnya apa? Contohnya Charles Babbage gini. Maka dalam setiap iterasi program dia itu akan mencetak seperti ini. Di mana penemu, nah itu tuh menemukan penemuan gitu. Setelah itu ditambahi BR itu untuk membuat baris baru di bawahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk kesimpulan sendiri, penggunaan area sensitif itu tuh untuk menyimpan pasangan data atau penemuan dan penemu. Nah, melakukan looping juga dengan format untuk menampilkan data secara berurutan. Dan itu menyusun kalimat natural dengan hasil seperti Charles Babbage menemukan komputer yang mekanik. Mungkin untuk soal yang kedua itu seperti itu. Selanjutnya itu soal ketiga yang kece, yaitu pengurutan array. Di sini tuh disuruh nulis dan eksekusi kode di bawah ini. Nah, dari kode di bawah ini, maka itu suruh memperhatikan outputnya dari kode tersebut. Nah, itu tuh suruh menjelaskan dari output dari short, ke short, dan ke short gitu. Nah, sebelum itu kita coba ketik codingnya terlebih dahulu. Di sini ada variabel kode, di mana kode ini arraynya menyimpan Afghanistan, Afghanistan,
di mana dia itu menyimpan angka 97. Next selanjutnya Brasil. Brasil dia menyimpan angka 50. Next untuk selanjutnya adalah Indonesia yang mengingat angka 22. Nah, itu saya Malaysia, terus Palestina, angka 1970. Nah, untuk output di sini, nah, di sini untuk outputnya kita bisa coba yang pertama adalah ASOT. Nah, ASOT di mana kita kode. Nah, untuk printnya kita print R kode bisa seperti ini aja. Terus untuk selanjutnya ASOT. Nih. Nah, seperti ini kita coba ini ya. Dan, nah, dia akan menghasilkan angka seperti ini. Nah, kita analisis untuk yang pertama yaitu kode ASOT ini. Nah, ASOT itu apa? ASOT itu adalah singkatan dari associative sort, di mana diurutkan tuh berdasarkan nilai menaik. Nah, dan mempertahankan K-nya. Nilai diurut dari kecil. Nilai itu tuh diurut dari kecil ke besar. Namun untuk K-nya itu tuh tetap terjaga. Jadi itu seperti ini. Kayak Brazil, Malaysia, Afghanistan, Indonesia. Nah, dia itu tuh diurutkan dari kecil ke besar itu berdasarkan ini. Angka 55, 66, 63, seperti itu. Itu tapi kuncinya tetap jaga kayak Brazilnya. Ini tuh kuncinya tetap jaga. Next untuk selanjutnya yaitu yang ARSOT. Nah, ARSOT itu tuh Associative Reserve Sort. Nah, itu tuh diurutkan berdasarkan nilai. Nilai menurun dan mempertahankan, tetap tapi tetap mempertahankan nilainya. Seperti itu. Eh, contohnya itu ini. Palestina 97, Afghanistan 93, sama, sama seperti, cuman ini dibalik dia berdasarkan angka yang terbesar gitu. Tapi kuncinya tuh tetap tidak ada perubahan gitu. Dia tuh mengakses berdasarkan ini value-nya. Nah, next untuk selanjutnya itu ke short. Ke short adalah key short. Nah, itu tuh berdasarkan kunci atau menaik ascending gitu. Nah, nah kalau dari contoh ini itu tuh berdasarkan nama negara. Nah, itu tuh diurutkan berdasarkan nama awal nama negara. Yang pertama adalah Afghanistan, Brasil, Indonesia, Malaysia, Palestina gitu. Jadi dia berdasarkan mengurutkan berdasarkan nama negara, bukan berdasarkan nama nilai ini. Untuk selanjutnya ada cut short. Itu tuh sama kebalikannya dengan key short. Nah, di sini tuh untuk cut short itu K versus short. Jadi berdasarkan K tapi menurun di scanning gitu. Nah, dia di sini berarti dia terbesar kan. Kemudian Palestina dan bagi di Afghanistan. Ini sama seperti sebelumnya namun kebalikannya saja. Untuk itu mungkin kurang lebih. Next untuk selanjutnya yaitu yang D yang keempat itu mengubah urutan array. Nah, di sini tuh hampir sama untuk kodenya. Kita ambil kode dari sini aja dulu. Oh, kita ngetik ulang aja. Di mana variabel itu variabel kode itu ini masih sama. Nah, tutup terlebih dahulu. Um, Kita masukkan kodenya. Nah, ini kita coba render dulu. Ya rapi, kodenya
Hmm, harus kita coba renang. Nah, seperti ini. Untuk yang pertama dari modulnya sendiri itu tuh suruh eh, apa tujuan dari fungsi array reserve. Array reserve ini, array flip sama array shuffle. Shuffle ini. Nah, untuk yang pertama kita bahas yang array reserve ini. Array reserve itu adalah array ini tuh array reserve. Nah, itu fungsinya itu membalik urutan elemen dari array. Nah, jika kunci key itu tetap dipertahankan kecuali jika menambahkan parameter false sebagai argumen kedua gitu. Dia tetap akan membalikkan urutan elemen array. Seperti contohnya seperti ini. Dia tuh membalikkan dari bawah ke atas gitu. Nah, ini yang awalnya itu pertama itu Afghanistan, tapi di sini dia tuh mengoutputkan dia tuh yang pertama adalah Palestina. Seperti itu. Nah, tujuannya sendiri itu sebenarnya sederhana ya digunakan ketika ingin menampilkan isi array dari belakang ke depan gitu. Bukan yang biasanya dari depan ke belakang, namun ini ke belakang ke depan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah array flip. Di sini, untuk array flip ini sendiri adalah menukar posisi key itu yang depan. Nah, itu tuh dengan value dengan array gitu. Nah, dari key itu tuh jadi value, sedangkan value itu jadi key. Nah, dia tuh akan berkebalikan gitu. Seperti contohnya di sini, yang di awalnya itu Afghanistan tuh untuk value-nya, untuk kuncinya, key-nya. Nah, 93 itu value-nya, maka dia itu bisa ditukar dari 93 ke Afghanistan seperti itu. Eh, seperti ini. Nah, jika ada pertanyaan, eh, bagaimana dengan value yang sama, maka Q itu akan berakhir dan akan menimpa Q sebelumnya karena Q itu harus unik. Maka kita tuh harus hati-hati saat penggunaan array yang memiliki duplikat nilai gitu. Tujuan tujuannya itu sebenarnya sederhana, yaitu tuh berguna saat kita itu tuh ingin mengakses kunci berdasarkan nilai tertentu itu dengan membalik logika suatu array. Untuk next selanjutnya itu shuffle. Shuffle ini, shuffle ini tuh mengacak isi array secara acak atau random gitu. Jadi tidak berurutan. Itu tuh berdasarkan indeks numerik ulang gitu. Jadi contohnya seperti ini. Di sini kan 62, 1, 92, di mana 0 itu 62, 1 itu 93, 2 itu 97. Nah, kita jika nah, dia akan selalu berubah-ubah gini. Soalnya dia tuh shuffle. Dia uh, diulang secara acak lah gitu. Tujuan di sini itu biasanya itu digunakan untuk membuat suatu urutan acak, misalnya untuk kuis, random, ataupun game gitu. Karena dia akan menampilkan nilai secara acak dari nilai arrays yang asli. Kita lanjut untuk yang soal kelima yaitu mencari nilai dalam suatu array. Nah, itu tuh adalah berfungsi untuk eh, mengecek apakah suatu nilai terdapat pada suatu array. Fungsi tersebut itu harus mengembalikan nilai true jika nilai yang dicari itu ada pada array. Namun, kita akan false jika tidak ada. Bentuk fungsinya itu sebagai berikut. Nah, seperti ini. Kita langsung coba saja. Eh, PHP. Nah, PHP function cari. Nah, kita buat function cari.
di mana di mana array itu dan variabel cari itu sama dengan bool. Harusnya di sini itu oh, kita buat if dulu di mana in array. Nah, terus selanjutnya kita buat eh, data array. Oke, kita coba run. Gitu. Nah, jika kita mencari 5, maka data itu ditemukan. Seperti itu. Untuk penjelasan ininya, originnya itu sendiri, kita kan sudah membuat suatu fungsi cari ini. Di, fungsi cari ini kita lanjut ke di sini. Nah, ini tuh adalah suatu elemen array yang berisi 10 elemen gitu kan. Nah, dia itu tuh dipanggil dengan fungsi cari yang sudah kita deklarasikan di sini. Nah, ini tuh mengirimkan dua argumen, di mana array itu tuh sama dengan data. Array itu sama dengan data dan yang dicari itu tuh sama dengan 5 gitu. Nah, fungsi ini akan menggunakan in array. Fungsi ini itu dia akan menggunakan in array. Nah, untuk mengecek apakah nilai 5 itu tuh ada dalam array atau tidak gitu. Jika yang dicari itu tuh mengembalikan nilai true, maka dia akan menampilkan nilai ditemukan. Namun apabila tidak akan jika tidak false, maka dia akan menampilkan nilai tidak ditemukan. Nah, untuk kurang lebihnya seperti itu. Kita coba nilai angka 12. Nah, data tidak ditemukan karena dia itu tidak terdaftar di sini. Kurang lebihnya untuk yang penjelasan nomor E itu seperti itu.